wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat merasakan indahnya puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Rati Dela Larasati, kelas B Ilmu Dakwah, Prodi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan. Di waktu dan kesempatan ini, saya ingin mengajak kita mentadaburi tentang hubungan kita dengan Allah. Sudah seberapa baik hubungan kita dengan Allah? Apakah hubungan kita agak merenggang dengan Allah akhir-akhir ini? Sehingga kita merasakan kerenggangan itu di dalam sholat. Jadi sholat kita nggak khusyuk. Kita merasakan kerenggangan itu dengan jauhnya kita terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang mahjuro, terasing. Kita sampai lupa meletakkan Al-Quran kita di mana. Kerenggangan itu dirasakan dengan mudahnya hati kita merasa sedih, galau, berputus asa, dan berkeluh kesah. Kerenggangan itu terasa dalam hubungan kita dengan keluarga kita, antara kita dengan pasangan, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan sahabat. Karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka akan buruk juga hubungannya dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka akan baik juga hubungannya dengan manusia. Jadi kalau kita merasa ada masalah antara kita dengan keluarga, dengan pasangan, dengan sahabat, padahal kayaknya kita juga bingung masalahnya apa sebetulnya. Kadang-kadang masalah sepele jadi rame. Kalau kita merasa hubungan kita dengan orang tua nggak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan teman kerja kita nggak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan tetangga kita nggak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan pasangan juga nggak baik, maka hal pertama yang harus kita introspeksi adalah jangan-jangan hubungan kita dengan Allah juga nggak baik, sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga jadi renggang. Kalau kita ngerasa kita susah banget khusyuk di dalam sholat, kita jarang banget membuka Al-Quran, kita susah banget bangun subuh, berarti itu indikasi jelas bahwa hubungan kita dengan Allah juga nggak baik. Dulu para ulama sangat peka memperhatikan hubungan mereka dengan Allah. Sampai-sampai mereka bilang, ketika rumah saya bocor, saya akan langsung sholat dan meminta ampun. Karena tidaklah rumah saya bocor, kecuali itu menjadi bukti hubungan saya dengan Allah buruk. Kalau anak saya susah dinasehati, saya akan minta ampun kepada Allah. Karena tidaklah hati anak saya keras kecuali karena hubungan saya dengan Allah tidak baik. Kalau saya ribut dengan pasangan, maka saya akan meminta ampun kepada Allah. Karena tidaklah saya ribut dengan pasangan kecuali karena saya mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, para ulama sangat menyadari akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup mereka tidak nyaman adalah tidak baiknya hubungan mereka dengan Allah. Dan hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya akan menjadi jaminan kebaikan kita di dunia, tetapi juga menjadi jaminan kebaikan kita di akhirat. Karena di akhirat kita udah gak bisa berharap ke siapa-siapa kecuali Allah. Hari ketika harta dan keluarga udah gak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang solim, hati yang beriman, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita coba renungkan kembali, sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah. Kita lihat kehidupan kita lihat ibadah kita lihat puasa kita. Kita udah sampai hari ini, udah hari kesekian, apakah puasa kita masih banyak kekurangan? Apakah kita masih malas untuk tarawih? Apakah kita masih malas untuk sholat? Apakah kita masih malas untuk bangun subuh? Berarti hubungan kita dengan Allah lagi parah. Sehingga sudah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Balikan lagi kepada Allah. Ajak damai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Mudah. Allah itu maha pemaaf. Allah itu nggak pendam. Allah itu juga pemurah. Kalau kita pengen ngajak balikan kepada Allah, cukup dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Aku yang zalim, aku yang salah. Akui kesalahan kita, minta ampun sama Allah. Maka insya Allah hubungan kita akan kembali baik. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, insya Allah semuanya secara berangsur akan membaik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.